Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap kita bersama-sama berperang melawan COVID-19. Dan untuk berperang melawan COVID-19, salah satu yang perlu kita makan adalah sayur mayur. Nah ini dia, hari ini kita akan sarapan pagi dengan menggunakan pecel, pecel, pecel. Itu sambal pecel yang udah kita buat tadi. Terus kemudian ini sayurnya ada kacang dan juga ada sawi. Terus ini adalah lauknya, ada tempe, ini nasinya, terus kemudian yang tidak ketinggalan adalah kota ajaib kita. Kota ajaib yang berisi kerupuk. Nah, kita buka dulu ya. Itu dia kerupuknya. Kerupuknya coba kita taruh di sini ya. Kita taruh dikit, nanti kalau misalkan kurang bisa nambah lagi. Nah, guys, ada kerupuk bantet. Nah, ini tuh paling demen banget kalau kita makan kerupuk tuh nemu yang bantet kayak gini. Dia lebih keras, tapi nggak tahu aja kenapa ini rasanya tuh menurut aku lebih enak gitu ya. Keren banget. Ini kita nemu kerupuk bantetnya satu ya. Kita kasih nasi kita. Nasinya disiram sama sambal pecel. Mau siram sedikit boleh, mau siram banyak-banyak boleh. Kita siram segini. Terus kemudian kita sisihkan dulu kerupuknya ya. Kita ambil untuk sayurnya. Jatuh. Sayur. Aku tuh punya sayur. Udah kayak kambing, guys. Nah, ini kacangnya. Kita ambil juga kacangnya ya. Kacang. Oke. Jatuh. Taruh pinggir sini. Oke, sebelum makan seperti biasa kita harus berdoa dulu. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa makan pagi hari ini. Kita bersyukur banget. Dan bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ya guys. Ini sambal pecelnya udah tercampur sama nasi. Ambil aja ya. Pedes guys. Seperti yang aku bilang, sayurnya masih crunchy. Kacangnya masih crunchy juga. Kerupuk jangan lupa. Dan kita ambil tempe. Ini adalah salah satu kenikmatan dunia. Surga dunia. Rasanya aji banget, seger banget, dan tentunya dahsyat banget rasanya ya. Bentar guys, karena ini agak pedas, minum dulu. Suapan kedua. Nggak suka sayur. Kayaknya mulai saat ini harus suka sayur ya, karena itu sehat loh. Sayur itu seratnya tinggi. Ada temen aku, dia tuh suka banget kalau ngeliatin aku makan sayur. Karena katanya kamu tuh kalau makan sayur tuh kayaknya kok enak banget sih. Tapi dia tuh karena nggak suka sayur dari kecil, jadi dia nggak bisa makan sayur gitu. Nah akhirnya karena kan tubuh kita tetap butuh sayur, dia tuh sampai akhirnya dibela-belain beli suplemen yang berisi sayur kayak kapsul gitu sih. Cuma isinya itu sayur-sayuran gitu katanya. Dan suplemennya itu lumayan mahal. Jadi berbahagialah teman-teman yang suka makan sayur kayak saya. Meskipun kadang dibilang kayak kambing lu makannya sayur gitu kan. Nggak apa-apa, aku kan sehat. Sampainya enak banget, udah. Semuanya enak dan nikmat.
Meskipun makannya seperti ini, kita tetap harus bersyukur ya guys. Ingat, sumber kebahagiaan itu dari rasa syukur. Emang dasarnya kan aku anak kampung, anak yang berasal dari desa. Terus kemudian aku merantau ke Surabaya ini. Jadi kebiasaan aku yang dari kampung itu masih kebawa. Salah satunya yaitu makan makanan sederhana, terus makan makanan yang sayur-sayur gini. Kalau di kampung kan kita sering memang makannya sayur-sayur gitu kan, metik dari kebun sendiri, metik dari belakang rumah kayak gitu. Cuma kalau di sini kan nggak ada lahan buat nanam. Semuanya itu serba beli kalau di sini. Hmm. Teman-teman hari ini sarapan apa sih? Boleh cerita di kolom komentar. Hari ini sarapannya apa? Nih guys, masih crunchy banget. Enak, enak banget. Oh ya, mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya, itu kenapa sih harus pakai bulu-bulu di kepala itu? Ceritanya kemarin itu ada teman aku yang dia itu bikin kerajinan tangan semacam ini yang aku pakai di kepala ini, dan dia itu nawarin, ya udah, salah satu bentuk support kita kepada teman kita yang punya usaha, belilah produk dari dia, meskipun mungkin harganya ada yang lebih mahal dari tempat lain atau mungkin kualitasnya sedikit di bawah dari yang lain. Nggak apa-apa, belilah mungkin barang satu atau dua dari dia. Itu artinya kita bantu support teman kita. Ya pastinya mungkin kalau awal-awal usaha, kualitas kan bisa jadi belum yang terlalu bagus atau sempurna. Terus kemudian harga juga bisa dibilang mungkin dia belum tahu range harganya. Jadi bisa jadi dia mungkin harganya agak sedikit mahal. Nggak apa-apa. Itu yang namanya kita support teman. Teman support teman ya. Teman dukung teman. Dan kita nggak akan pernah tahu loh keberhasilan teman kita itu kedepannya bagaimana. Dan siapa tahu dengan sedikit support dari kita, itu adalah salah satu jalan dia untuk bisa sukses juga. Makanya, mari selagi kita bisa saling bantu orang lain, selagi kita masih bisa support orang lain, kita lakukan aja. Berbuat baik itu nggak ada ruginya, benar. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, suatu saat nanti akan dibalaskan dengan beribu-ribu bahkan berjuta-juta kebaikan yang lebih banyak lagi. Dengan kita sadari ataupun tidak. Percayalah. Dan bisa jadi kebaikan itu, kalaupun toh bukan kita yang mendapatkan kebaikannya, mendapatkan balasannya, nanti kebaikan itu bisa turun ke anak cucu kita, kepada keturunan kita. Ini sih salah satu yang aku rasakan ya. Ini berbagi cerita, sharing aja. Rumah aku yang di kampung itu kan dekat sekolahan. Nah, waktu itu ibuku kan sendirian di rumah. Jadi kalau ada anak yang kos di rumahku, itu tuh sama ibuku nggak pernah ditarik biaya kos. Jadi makan tidur gratis di tempatku. Cuma biasanya dari keluarga anak yang ngekos di tempatku ini kayak ya mereka tahu diri lah. Akhirnya kita hubungannya bukan ibu kos dengan anak kos, bukan. Udah kayak seperti keluarga. Kalau di rumahku ada kerepotan apa, mau ada hajatan atau apa, keluarganya mereka pasti datang membantu. Bukan hanya datang orangnya doang, tapi mereka akan kirim berbagai macam barang yang kita butuhkan saat itu. Dan kebaikan-kebaikan itu yaitu dibalas di kemudian hari. Itu sudah dibuktikan oleh ibuku yang memang ibuku nggak mau narik biaya kos gitu kan. Dan kemudian selain itu
di tempat lain, ini kayak contohnya aku dari kampung merantau di Surabaya nih. Nah, di Surabaya ini aku sering banget ketemu orang baik yang nggak tahu kenapa aku kadang tuh berpikir mungkin ini juga karena apa yang dilakukan ibuku di kampung gitu kan. Salah satunya yaitu memberikan kos gratis kepada anak-anak sekolah yang sekolah di dekat rumahku. Itu ada salah satu SMA negeri di situ. Pernah juga dulu pas waktu aku kuliah, uangku tuh tinggal sekitar 20.000 rupiah. Dan karena kan aku kuliah itu kan nyari biaya sendiri kan, aku nggak minta dari orang rumah. Jadi ya waktu itu aku inget banget, aku habis acara sidang skripsi kayaknya, pulang lapar hujan-hujan gitu kan, aku mampir di satu warung di pinggir jalan, warung kecil gitu kan, aku makan di situ. Sebelumnya karena uangku kan tinggal 20.000, aku tanya-tanya dulu tuh harganya yang kira-kira uangku masih masuk untuk bisa bayar itu. Nah, setelah selesai makan, pas waktu aku mau bayar itu barengan orang beli makan juga di situ tapi dibungkus. Tiba-tiba ibunya itu bilang gini, Bu, sekalian bayar sama punya masnya ini ya. Padahal itu orang yang nggak pernah aku kenal, orang yang sebelumnya aku juga nggak pernah ketemu, tapi tiba-tiba di situ dia bayarin makanku sampai aku terbengong-bengong. Terus kemudian aku bilang, Bu, nggak usah ya, terima kasih. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa mas, kamu itu kayak aku melihat wajahmu tuh teringat sama anakku yang di perantauan. Jadi ya gitu, tiba-tiba kebaikan itu datang begitu aja, dan itu yang justru bikin aku rasa terenyuh. Begitu ya, kebaikan itu bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan dimanapun kita berada. Dan maka dari itu, tetaplah jadi orang baik. Kita makan sambil ngobrol ya. Sebenarnya nggak boleh ya. Cuma karena kan kita kan berbagi cerita, biar teman-teman nggak boring. Masa teman-teman di rumah cuma ngeliatin aku makan, kan kasihan. Nggak ada ceritanya nanti ya. Ini tinggal sayurnya guys. Kerupuknya hampir lupa. Sambalnya juga. Karena nggak ada cerita-cerita jadi hampir lupa emang. Ini sayurnya masih sisa. Sambalnya nanti tinggal kita bikin tambah lagi kalau kurang. Tempenya masih sisa, bisa kita gunakan untuk makan siang nanti ya. Padahal sebenarnya ini sudah menuju siang loh. Minum dulu. Sayur. Seger banget. Dan seperti biasa kita makannya habis, bis. Dahsyat banget, enak banget hari ini. Menunya cukup dengan sambal pecel, terus kemudian kerupuk dan tempe, ditambah lagi pelengkapnya adalah sayur mayur. Terima kasih sudah mengikuti video aku di hari ini. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa untuk tetap ikuti perjalanan saya sebagai anak kos, Joe Tanakasi Anak Kos. Ikuti video-videonya dan tentunya juga subscribe channel YouTube-nya di Joe Tanakasi Anak Kos. Dan jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share. Sampai jumpa.